transformasional pribadinya ketika dia bertemu muka dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan pribadinya sendiri, dan dia menang. Siapa yang percaya karena Kristus kita semua lebih daripada pemenang. Ya, kita punya jaminan yang lebih hebat ya di perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Dia yang menjamin kita. Nah, hari ini saya akan meneruskan tentang bagaimana kita boleh mengalami transformasi hidup. Tapi tentunya transformasi tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak disiplin. Wah, gak suka dengar kata disiplin kayaknya. Sekali lagi, kita perlu disiplin. Ya, dalam hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu kita butuh disiplin. Makanya bahasa Inggrisnya disciple itu akar kata dari disiplin, one. Orang yang didisiplinkan, orang yang diajar, orang yang dididik. Firman Tuhan itu pertama kali bermanfaat untuk apa? Mengejar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, makanya orang Kristen butuh sekali yang namanya disiplin. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, nanti kita review lagi Roma 12 ayat 2 sebagai tema kita tahun ini. Ya, transformasi. Ya. Kita lihat. Sudah sampai di situ. Saya akan baca dari ayat 5, ayat 6-nya saudara, genapnya 7 saya, dan begitu kita bergantian. Amin. Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus, ada kata harus di situ, menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Halo? Dia memperlakukan kita seperti apa? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-9. Selanjutnya, ini ada lanjutannya, nggak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat? Katakan lebih taat. Kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa disiplin seringkali dianggap oleh banyak orang sebagai hukuman. Sekarang saya mau tanya, Bu Ayah kan ada di salah satu sekolah ya, buka usaha. Menurut Ibu, sekolah itu cukup disiplin nggak? Atau kurang disiplinnya? Jujur aja Bu, walaupun ada gurunya di sini.
Dari mana ibu tahu cukup disiplin? Dari aturan-aturannya, betul nggak? Dari guru-gurunya yang mengajar, yang mendidik. Coba kalau guru-gurunya nggak punya aturan, bebas semau-maunya, sekendak-kendaknya itu murid. Apa yang terjadi dengan sekolah itu? Yang pertama pasti terjadi kekacauan. Yang kedua, pasti terjadi apa? Hal-hal yang jahat. Halo? Dan pada akhirnya, nama sekolah itu ujungnya nggak ada lagi yang mau sekolah di situ. Bagaimana orang mau melihat sesuatu yang baik di rumah Tuhan kalau dalam kondisi orang-orang di rumah Tuhan sendiri hidupnya tidak disiplin, tidak tertib, semau gue, tidak mengikuti kebijakan yang ada, aturan yang ada, tidak mengikuti instruksi yang ada. Bagaimana mungkin? Ingat, Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu tidak sembrono. Ya. Jadi seringkali orang banyak berpikir ketika didisiplinkan itu sebagai bentuk hukuman. Padahal dalam perspektif Alkitab yang barusan kita baca, disiplin adalah alat kasih karunia Allah untuk mengubah hidup kita. Orang sekarang ngomong banyak tentang kasih karunia Allah, tapi melupakan disiplin. Bagaimana mungkin? Iya, segala sesuatu yang sulit yang gak bisa kita lakukan di atas kayu salib, betul. Tuhan sudah tebus itu, gak mampu kita menebus diri kita sendiri. Tapi untuk hal-hal kehidupan pribadi kita, kehidupan yang harusnya kita taati berdasarkan firman Tuhan, itu butuh disiplin. Tanpa disiplin tidak mungkin ada transformasi hidup. Tanpa koreksi tidak ada pertumbuhan. Seperti seorang ayah yang melatih anaknya untuk menjadi dewasa, demikian juga Allah mendidik umatnya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Hukum Taurat memang sudah tidak berlaku hukumnya, tapi secara moral, law-nya, hukum moralnya itu masih berlaku sama kita. Dan itu butuh disiplin. Hukumannya sudah tak berlaku sama kita. Kutuk hukumnya sudah gak berlaku. Tapi secara moral itu berlaku. Sampai hari ini ada nggak hukum dimanapun di dunia mengizinkan orang membunuh orang lain? Bukankah itu dimulai dari hukum Taurat? Jangan membunuh. Dan itu masih berlaku nggak sampai hari ini? Walaupun Yesus sudah tebus hukum Taurat. Masih berlaku. Manusia nggak boleh semena-mena terhadap sesamanya. Dosa yang paling gampang menghasilkan dosa lebih banyak lagi adalah dosa apa? Makanya ultimate-nya itu hukum Taurat itu, hukum ke-10 itu apa? Jangan mengingini. Jangan mengingini milik sesamamu. Ketika kau sudah mulai mengingini, muncul dosa-dosa itu.
Makanya doa Daud waktu menyatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, God is my shepherd, I shall not want. Aku tidak mengingini apapun kecuali Dia. Justru orang kalau nggak mengingini apapun dari dunia ini, hanya mengingini Tuhan, Tuhan akan buat orang itu mengalami berkat-berkat-Nya. Tapi kalau sudah mengingini, ingin kaya seperti orang itu, ingin terkenal seperti orang itu, mulai ada keinginan-keinginan itu, jatuhlah kau ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita eksposisi ya ayat-ayat ini ya. Kita lihat ya. Yang pertama, disiplin adalah ekspresi kasih Allah. Kita lihat ayat 5 dan 6-nya. Dikatakan apa? Ada pernyataan ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi artinya, penjelasannya, disiplin bukan tanda kemarahan Tuhan. Wah, gak bilang amin saudara. Disiplin itu bukan tanda kemarahan Tuhan, tetapi tanda bahwa kita ini anaknya. Tanya orang sebelahmu, kau yakin gak kau anak Tuhan? Yakin gak kau anak Tuhan? Yakin gak? Kalau kau yakin anak Tuhan, kau harus siap didisiplinin sama Tuhan. Kau harus siap dihajar oleh Tuhan. Kau harus siap disesah oleh Tuhan. Karena kita ini diakuinya anak. Orang yang tidak didisiplin justru bukan anak rohani yang sah. Dan saya percaya disiplin ilahi adalah bukti relasi kasih, bukan penolakan. Kita itu dikasihi waktu kita masih ditegur di dalam kebodohan kita. Kalau ada orang yang mengasihimu dan membiarkan engkau terus berbuat dosa, biarlah urusannya sama Tuhan. Itu bukan orang yang baik untuk jadi sahabatmu. Tinggalkan orang seperti itu. Justru yang tegur engkau dengan keras, yang menasihatimu dengan keras, tapi yang merangkulmu ketika engkau sulit, ketika engkau jatuh, ketika engkau terpuruk, itu baru sahabat sejati. John Stott menulis gini, kasih yang sejati tidak membiarkan seseorang tetap dalam dosa. Allah mendidik kita karena Ia mengasihi kita terlalu dalam. Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin, Allah itu punya dimensi kasih 4. Kita punya 3. Cuman panjang, lebar, tinggi. Dalam kita nggak punya. Nggak punya kita kedalaman. Terbatas kasih kita. Banyak orang tuh bangun kasihnya tuh seperti buat bak mandi. Besarnya 3 meter, luasnya.
dalamnya 1 senti. Itu bukan bak mandi. Tempat naruh iwak kopi-kopi itu. Allah mendidik kita karena Ia mengasihi kita terlalu dalam untuk membiarkan kita rusak oleh dosa. Siapa yang mau di sini dirusak oleh dosa? Udah dirusak, ujungnya maut lagi. Jangan coba-coba lah. Coba bilang sama sebelahmu, jangan coba-coba, jangan pikir yang aneh-aneh. Karena Tuhan terlalu dalam mengasihimu. Amin. C.S. Lewis menulis Tuhan berteriak dalam penderitaan. Disiplin adalah pengeras suara kasih Allah yang memanggil kita kembali. Pengeras suaranya Allah itu adalah disiplin. Waktu kau didisiplin oleh Tuhan, itu sebenarnya suara Tuhan sedang nyata-nyatanya atas hidupmu. Amin. Jadi jangan pernah anggap itu hukuman. Terima dengan hati yang sukarela bahwa kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Terimalah. Kalau marinir itu ya, saya ingat sekali Pastor Edmond almarhum bilang, lebih baik, kami itu punya semboyan, lebih baik engkau mandi keringat ketika kau latihan daripada kau berperang kau mandi darah. Nggak enak waktu latihan itu, disiplinnya nggak enak. Saya lihat kok Edmond itu kalau lagi melatih orang-orangnya itu, kerasnya minta ampun. Saya lihat saya, Kopasanda di Kodam Siliwangi itu ngelatih orang bangun pagi itu pakai sepatu las, dia tendangin itu orang bangun. Ada yang pasang ikat gespernya miring sedikit, wah dihajar sama dia. Tapi ada nggak mereka, aduh komandan sakit komandan, wah tambah diinjek sama kayak gitu. Udah jatuh bangun lagi, siap salah komandan. Ini baru ditegur sedikit, udah enak. Aku terus dimarahin sama pemimpin aku. Dikit-dikit aku nila jadi sasaran salahnya. Atau orang Palembang enye-enye. Ya mami ya, enye-enye. Mental tempe. Tempe sih enak. Kalau mental tempe nggak enak. Saudara percaya? Waktu saudara disiplin Tuhan, itu pengeras suara Tuhan tuh sedang kenceng-kencengnya terhadap hidupmu. Tuhan ingin berbicara banyak sama hidupmu. Amin. Justru kalau senyap-senyap hati-hati saudara. Jangan-jangan Tuhan sudah nggak mau lagi peduli sama engkau. Karena kau selalu mengabaikan dia. Hati-hati. Jadi mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Jika kita sedang ditegur, kita sedang diuji, jangan langsung berpikir aneh-aneh kalau Tuhan sudah ninggalkan kita, jangan. Justru dia sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan memiliki hati yang lebih murni ngikut Tuhan. Bukan hanya karena berkat, bukan hanya karena kita menerima pertolongan, kesembuhan, bukan. Kanker itu enggak serius, dosa itu serius.
Amin. Penyakit itu enggak serius. Dosa itu serius. Penyakit itu enggak serius. Tukang bohong itu serius. Dosa kalau kita dosa nipu dibandingin dengan kanker kita mati, kalau sudah dalam Tuhan tetap masuk surga. Tapi kalau kau tukang tipu, korupsi, tukang bohong, kau enggak bertobat, walaupun kau sehat tetap masuk neraka. Makanya Tuhan mati untuk setiap dosa-dosa kita. Mari kita jadi orang Kristen di akhir zaman ini tahu betapa pentingnya disiplin Tuhan. Bilang sama sebelahmu, bersyukurlah kalau kau masih didisiplin oleh Tuhan. Itu ekspresi kasih Allah, amin. Bahwa engkau itu betul-betul anak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin menghasilkan kekudusan. Kalau ada orang yang tanya, bagaimana supaya aku bisa hidup kudus? Ya mau didisiplinin. Gimana mau menghasilkan karakter buah roh itu? Ya mau didisiplinin sama Tuhan. Kalau nggak mau, nggak mungkin itu produce dalam hidup kita. Kan dibilang kan ayat 10-11-nya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Beroleh apa? Bagian kekudusannya. Hasilnya ialah buah kebenaran yang memberi dan damai kepada mereka yang dilatih. Katakan dilatih. Dilatih oleh Tuhan. Waktu kita didisiplin itu sebenarnya Tuhan sedang latih kita. Memang proses disiplin itu membuat karakter kita itu berubahnya bukan dari luar, dari dalam. Bukan sekedar perilaku di luar kita yang tampaknya berubah. Disiplin itu melatih kita supaya hidup sesuai dengan natur ilahi. Karena apa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara masih ingat pelajaran transformasi, kelas transformasi, karena satu dosa manusia, dosa Adam, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ada natur dosa di dalam hidup kita. Ada tabiat dosa di dalam daging kita ini. Makanya perlu didisiplinin. Daging, keinginan tidak bisa ditengking. Nggak bisa ditengking. Daging itu perlu disalib. Dan waktu disalib, pasti Tuhan pakai orang lain untuk menyalibkannya. Yesus kan nggak nyalip dirinya sendiri. Orang kan nyalibkan daging. Kadang ada orang tanya gini, pastor, kenapa ya pastor? Di keluarga aku, dulur aku yang siko inilah yang bikin masalah terus sama aku, pastor. Kenapa lah Tuhan tempat kediun ini di tengah-tengah keluarga kami? Ya untuk bentuk kau. Bukan untuk bikin kau gak nyaman. Untuk membentuk hidupmu. Kadang-kala memang Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita. Kalau seandainya Yusuf, kakak-kakaknya semua orang-orang yang baik-baik aja,
nggak memperlakukan dia dengan tidak adil, jadi nggak itu barang? Nggak jadi, saudaraku. Besak kepala tambah Yusuf di rumah bapaknya. Makanya Kejadian 50 ayat 20 mengatakan apa? Saudara tak bisa bayangin nggak waktu situasi itu? Kan bapaknya baru mati nih, Yakub kan baru mati, betul nggak? Betul nggak? 10 kakaknya, Yusuf kan anak ke-11. Wah, ada yang nggak tahu nih anak ke-11 Yusuf di sini. Yusuf itu anak ke-11. 10 kakaknya, waktu bapaknya mati, semua pada ngumpul. Nah, cak mano gitu nih. Dendam dak ya Yusuf itu ya? Sama kita mati gitu, dipotongnya kalau gitu nih. Lalu Ruben mungkin sama, ya udah, kau lah Ben, ngomong Ben. Kau yang paling besar kan, kau ngomong lah. Ngomong lah sama Yusuf. Minta ampun ya Yusuf, kalau kami banyak salah Yusuf sama kau Yusuf. Ampun ya Yusuf. Ngadep lah mereka mungkin. Yusuf mungkin kaget waktu kakak-kakak yang ngadep. Kak, ngapa kak datang rame-rame nih? Sob, kau jangan marah Sob ya. Kami nak ngomong. Sob, kau lah lupa ke dak gawe kami dulu Sob? Bapak nih lah dak kate, kakek kau marah sama kami. Tapi Yusuf bilang apa? Kak, kamu rancang ke perkara yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan bagiku, bagi kamu, dan untuk memelihara bangsa ini yang besar. Siapa yang di sini percaya betul? Sejahat apapun rancangan orang terhadap hidupmu, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal atas hidupmu. Belum semua nangkep. Sejahat apapun rancangan orang terhadap hidupmu, tidak akan membuat rancangan Tuhan gagal atas hidupmu. Bahkan rancangan yang jahat itu dirancangkan oleh orang yang paling kau percaya, yang paling kau anggap orang yang paling dekat sama kau. Rancangan Tuhan gak mungkin gagal. Makanya di akhir pernyataan Ayub, Ayub bilang apa? Aku tahu bahwa semua rencanamu tidak ada satupun yang gagal. Kalau saudara percaya itu, saudara menganggap disiplin Tuhan itu sesuatu yang saudara bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia akan menghasilkan apa? Buah kekudusan, beroleh bagian kekudusan, menghasilkan buah kebenaran, ya. Terjadi proses perubahan dari dalam keluar. Tanpa latihan rohani, tanpa koreksi, iman kita tetap kekanak-kanaan. Tidak mungkin dewasa. Tanpa disiplin Tuhan, iman kita tetap kanak-kanak. Charles Spurgeon nyatakan ini, ketika Allah menebas ranting yang tidak berbuah, Ia sedang menyiapkan cabang itu untuk berbuah lebih banyak. Tapi dibersihin, dipotong yang enggak bagus. Matthew Henry menulis ini, Tuhan menegur bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaiki dan memperindah tabiat orang percaya. Ya. Saya mau kasih tahu kita semua, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Jangan tolak teguran Tuhan. Jangan tolak teguran Tuhan. Jangan tolak koreksi pemimpin rohanimu. Amin. Jangan tolak. Itu bagian latihan rohani kita.
agar hidup kita itu menghasilkan buah kekudusan. Banyak orang pengen hidup kudus tapi nggak mau didisiplin. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Dan selanjutnya, disiplin itu menuntun pada transformasi hidup. Roma 12 ayat 2, ini tema kita tahun ini. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, metamorfo, ya, oleh pembaruan budimu. Transformasi atau metamorfosis adalah perubahan hakikat, karakter. Ya, seperti ulat jadi kupu-kupu. Formnya berubah total, betul nggak? Yang tadinya tukang rusak jadi berubah indah. Bisa terbang kemana-mana. Yang tadinya lelet, tukang rusak, sekarang bisa terbang, indah, menolong banyak orang. Kupu-kupu kan kalau dia hinggap di bunga-bunga kan dia menolong untuk membuat satu proses, ya enggak? Pembuahan, betul tidak? Ya kita semua kan dulu kayak ulet kan. Kalau orang taunya kita yang dulu, selalu ceritanya seperti ulet kan. Oh, dia nilai yang rusak aku dulu. Dia nilai yang ngajarin aku main judi. Kalau ingatnya yang dulu. Tapi kan kita gak mau hidup dikenang orang seperti yang dulu. Kalau orang gila pun baru keluar rumah sakit jiwa, dia nyanyi, aku masih seperti yang, oh tarik orang lagi dia masuk. Betul gak? Betul tidak? Ada orang gila di ruang selnya, nyanyi aja, wah kenceng-kenceng dia nyanyi, diperhatiin sama perawatnya. Wah, lagi seneng kayaknya kawannya. Sudah sebentar dia lihat lagi. Tadinya terlentang, sekarang terlungkup. Nyanyi dia terlungkup. Oh ini aku kau tuh. Tadi terlentang nyanyi kenceng-kenceng, sekarang terlungkup. Tadi side A, ini side B. Kaset zaman dulu, side A, side B. Nah masih gilo kawan ini. Terus malam-malam nyalain senter, ngomong sama kawannya sebelah. Wih, bagusnya tanggo ini ya, terangnya tanggo ini ya, indahnya nih. Kawannya sebelah ngomong, iya ya bagus ya. Kau galak dak naik ke tanggo ini? Kau sampai ke pojok, pacak keluar gitu. Kawannya jawab, dak galak. Kagak aku baru pertengahan kau mati ke. Pembicaraan orang gila jadi gila gitu. Ini pengalaman saya menjenguk kawan saya yang jadi stres. Ya, kuliah jadi stres, masuk rumah sakit jiwa. Untung cuma 6 bulan, masih pacak nelurus ke selesai kuliah. Tapi sempat gila. Biasanya kalau kayak gitu lagi stres, gila lagi dia. Makanya beruntunglah kalau kita didisiplinin Tuhan. Supaya apa? Kita gak jadi orang gila. Bilang sama sebelahmu, kalau kau tidak didisiplinin Tuhan, kau gila. Apalagi kalau kau gak mau, tambah gila kau. Bersedialah Tuhan, ini hidupku Tuhan, ubah aku Tuhan, bentuk aku Tuhan. Jadilah seperti yang kau mau.
Aku gak mau jadi gila seperti dunia ini Tuhan. Aku mau jadi serupa dengan Kau. Walaupun jalanku sulit, jalanku penuh onak dan duri, kuatkan tengkukku Tuhan. Kuatkan kakiku, kuatkan hatiku. Amin. Dalam menanggung dosa, kata Rasul Paulus, kamu tuh belum sampai berdarah-darah. Kristus itu sampai berdarah-darah untuk nanggung dosa kita. Amin. Tinggal ngikutin taat aja kok. Nah Bapak Ibu, disiplin rohaninya apa? Kalau waktu kita berubah cara pola pikir kita, mau berubah. Berubahlah dalam pembaruan akal budimu. Disiplin rohaninya apa? Ya itu yang tiap hari kita lakukan. Baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau dewasa, tambahkan puasa dan ketaatan. Saudara tahu nggak, puasa 36 jam akan mendetok seluruh bagian organ dalam kita. 36 jam. Detox, semua terdetox. Nggak enak pasti tubuh kita. Saya udah coba, nggak enak. Nggak enak. BAB-nya nggak enak. Keringat kita kayaknya tuh ngucur deras sekali. Tapi itu detox, itu proses alami. Makanya saya tanya sama yang latihan nge-gym yang memang betul-betul ikut instruksi. Ternyata kalau orang kena GERD, latihan yang paling penting adalah puasa. Justru puasa. Dan mulai ubah pola makan. Siapa yang percaya waktu kau doa tiap hari, baca firman Tuhan, tambah lagi kau suka berpuasa, tambah lagi kau mau jadi taat sama Tuhan, percayalah pasti terjadi perubahan akal budi. Pasti, udah pasti itu. Nggak mungkin enggak. Pasti terjadi atas diri kita. Amin? Ada amin? Pasti terjadi. John Calvin mengatakan transformasi sejati dimulai ketika pikiran diperbaharui oleh kebenaran Injil dan kehendak tunduk pada kehendak Allah. Dallas Willard mengatakan disiplin rohani sebagai praktik yang membuka ruang kasih karunia Allah untuk bekerja mengubah kita dari dalam. Waktu kita sungguh-sungguh mengizinkan, ya disiplin itu, kita baca firman, kita berdoa, kita berpuasa, kita mulai belajar taat, kita tuh sedang membuka di dalam hidup kita tuh ruang kasih anugerah yang sangat besar untuk Tuhan mengubah kita dari dalam. Ruang hati kita tuh di-stretch sama Tuhan, ditarik sama Tuhan. Itu penting. Kedewasaan itu berbicara tentang kebesaran hati. Orang kalau kanak-kanak hatinya tuh kecil. Mudah kecil hati, kecil kundu, penakut. Jadi jangan puas dengan perubahan di luar. Izinkan disiplin rohani mengubah pola pikir, sikap, motivasi agar kita serupa dengan Kristus. Tujuan panggilan tertinggi kita tuh bukan jadi hamba Tuhan, tapi jadi serupa dengan Kristus. Saudara pikir kalau orang sudah jadi hamba Tuhan dia serupa Kristus? Banyak yang serupa setan. Oh iya,
Hari-hari ini bertebaran kok di medsos berita-berita tentang hamba-hamba Tuhan yang sikapnya nggak karu-karuan, saling menghujat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, menumpuk kekayaan. Mengerikan hari-hari ini. Ukuran-ukurannya duniawi sekali. Berapa banyak jumlah jemaat yang dilayani, berapa besar persembahannya, sudah berapa kali ke Israel, apa merek mobilmu. Wah, udah ngeri-ngeri sekarang. Ukurannya ke situ. Apa bedanya kita jadi selebriti gitu loh. Bukan berarti saya mendukung orang hamba Tuhan makin sederhana, makin miskin, makin rohani. Enggak. Tapi hiduplah sesuai dengan takaran kita. Jangan berlebih-lebihan. Kita jadi orang Kristen bukan cari sukses, tapi rindu jadi serupa dengan Kristus. Sukses. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara mau ngejar uang apa uang kejar saudara? Caranya gimana? Lah kan kata Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang semua ditambahkan? Termasuk uang kan? Apa saya salah ya pengertian saya? Semuanya akan ditambahkan. Termasuk apa? Keuangan kita. Tapi orang salah, ngejarnya uang dulu supaya bisa dipandang di gereja Tuhan. Kebalik. Tuhan gak memandang muka. Mau kau kaya, mau kau miskin, seberapapun pemberianmu, diperhitungkan Tuhan. Orang kaya memberi dengan kelimpahannya, gak buat Tuhan terkesan. Janda miskin yang memberi dari kekurangannya dan seluruh penghasilannya, itu yang membuat Tuhan sampai terkagum-kagum. Kalau kita bisa memberi karena kelimpahan kita, kelebihan kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Makanya ada istilah persembahan, ada istilah korban syukur. Ketika kau memberi di luar batas kemampuanmu, itu korban syukurmu. Amin. Itulah yang perubahan dari dalam. Kita dimetamorfosis sama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mendarat di dalam hati kita yang luas karena anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, transformasi hidup melahirkan kesaksian yang hidup. Katakan amin. Transformasi hidup melahirkan kesaksian hidup. Matius 5 ayat 16, 2 Korintus 3 ayat 18. Jelas sekali bunyinya apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Orang yang hidupnya ditransformasi akan menjadi saksi Kristus. Orang kalau berubah hidupnya, karakternya, pasti jadi saksi enggak bagi orang lain? Iya dong. Enggak perlu disuruh. Orang langsung bisa lihat, oh berubah kawan ini. Dunia tidak membutuhkan banyak kata-kata rohani. Dunia membutuhkan keteladanan hidup. Teladan hidup yang berubah oleh disiplin dan kasih karunia. Oswald Chamber kasih statement ini, kesaksian terbesar bukanlah khotbah di mimbar, tetapi kehidupan yang diubahkan oleh ketaatan.
Siapa yang bisa menyangkali kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengambil keputusan untuk taat sama Tuhan? Nggak ada yang bisa membantahnya. Waktu murid-murid Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama, mereka bilang apa? Mereka ini kan murid Yesus kan? Ini kan murid-muridnya Yesus yang bukan orang terpelajar itu. Tapi orang yang berdiri di samping itu memang sudah puluhan tahun loh lumpuh. Dan dia sembuh. Dia bisa berjalan kembali. Ada yang bisa bantah kesaksian mereka? Kuasa yang bekerja? Mereka tahu nggak bahwa murid-murid ini tadinya bersembunyi, ketakutan semua. Tapi tiba-tiba muncul mereka, membuktikan bahwa hidup mereka berubah. Ada yang bisa membantah kesaksian mereka? Tidak. Tidak ada. Saya percaya disiplin Roh Kudus mengubah tabiat alami kita menjadi tabiat surgawi. Ya. Jadi mari kita hidup mengizinkan disiplin Tuhan untuk mengubah, ya, untuk membuat kita berubah, dan itu dilihat oleh banyak orang, dan itulah yang membawa orang lain datang kepada Kristus. Bukan karena hebatnya kita ngomong, bukan karena banyaknya firman Tuhan kita tahu, tapi orang bisa baca kita ini surat Kristus yang terbuka. Dibaca orang, oh iya Pak Amin nih dulu uangnya cak ini, sekarang beda ya. Terus yang satu nyautin, iyo dia beda sekarang dia pengikut Yesus dia tuh. Amin. Jadi siapa yang dimuliakan? Yesus. Oh dulu dia nih bukan wong Kristen, sekarang jadi Kristen tambah ganas dia nih. Nah gawat kalau kayak gitu. Ya. Ataunya jadi Kristen, katanya Kristen tuh mengasihi, ini belago terus. Ini nyikut kiri nyikut kanan, masih korupsi, pinjol di mana-mana. Nah gawat itu. Seharusnya orang tahu kondisi kita sebelum mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan tuh beda langit dan bumi. Karena memang betul rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah rancanganku dibandingkan rancanganmu. Jadi artinya waktu kita masuk dalam rancangan Tuhan, orang bisa lihat hidup kita seperti langit dan bumi waktu sebelum kita kenal Tuhan. Amin enggak? Iya. Loh kalau masih sama baik untuk apa? Apa bedanya kita? Ya. Kesimpulan, saya tutup di sini. Disiplin tanpa kasih menghasilkan legalisme. Hukum Taurat yang baru, legalisme. Kasih tanpa disiplin menghasilkan kekacauan. Tetapi kasih yang mendisiplin menghasilkan transformasi sejati. Transformasi hidup tidak terjadi secara instan. Ia tumbuh melalui proses teguran, latihan,